Tapi kan Gavin udah belajar nih hari ini tentang damai. Nah, damai itu kan ada di diri sendiri. Bisa aja kalau Gavin pindah sekolah, bisa aja ketemu teman yang juga sama usilnya. Nah, karena Gavin udah belajar hari ini tentang damai, mungkin Gavin bisa bisa tanya Tuhan, Tuhan besok aku mau sekolah nih, aku tahu beberapa teman mungkin ada yang usil iseng, tapi biarlah Gavin bisa belajar damai untuk ketemu teman-teman seperti itu. Atau Gavin bisa bilangin sama temennya, jangan usil-usil lagi dong, kan udah gede. Mario bermain untuk menjangkau Tuhan. Kini, sisa nyawanya hanya satu. Dan dengan satu nyawa ini, Mario harus menjangkau titik akhir agar bisa bersama Tuhan. Cukup sederhana. Tapi ada jurang besar yang memisahkannya dari Tuhan. Jurang besar ini akibat dosa Mario. Karena Mario telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena Allah itu kudus, ia tak mampu menerima dosa. Jadi jika ini tantangannya, Mario harus bagaimana? Lihatlah. Mario mencoba ambil keputusan benar. Hidup dengan benar. Tidak cukup. Mario lakukan banyak hal baik. Berbuat baik, jadi sukarelawan. Bukan. Mario mencoba taat beragama. Sama sekali bukan. Karena putus asa, Mario mencoba pilihan Yesus. Tanpa ragu, Yesus menghapus jarak dan menjadi penengah Mario dan Tuhan. Yeay! Mengapa Yesus? Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan agar kita dipersatukan kembali dengan Tuhan. Ia membayar harga yang takkan pernah mampu kita bayar dengan mati di salib bagi dosa kita. Yesus adalah satu-satunya jalan kita bisa menyeberang dan dipersatukan dengan Tuhan. Bagaimana denganmu? Percayakah pada realita ini? Apakah kamu mau mengakui kamu sudah berdosa terhadap Tuhan? Bertobatlah dan percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkanmu. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan serahkanlah hidupmu padanya. Kamu bisa sampai ke seberang. Kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini. Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Halo FLC Kid, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik semua ya. Adik-adik, apakah kalian sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Kalau sudah siap, yuk duduk manis dan kita mulai berdoa. Teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Tuhan, berilah kami semangat dan memuji nama Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Hambim palayum jambeng. Salah belum. Tengah-tengah. Salah lah. Hambim palayum gambeng. Belum. Hambim palayum gambeng. Wah, Kak Febri kalah. Berarti Kak Febri yang harus pimpin pujian. Udah. Tapi harus semangat untuk pimpin pujian untuk adik-adik. Yuk kita menyanyi. Hambimba. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hampilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan. Hompilah hompimpa,
jagoan. Yuk semangat lagi. Hampirlah hampimpa Yesus pujaanku. Hampirlah hampimpa Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku. Dia jagoan hidup. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, Yang lumpuh melompat. Hampirlah hampimpa Yesus jagoanku. Hampirlah hampimpa Yesus pujaanku. Hampirlah hampimpa Yesus jagoanku. dialah Tuhan. Dialah Tuhanku. Dia jagoan hidup. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis. Yang buta Melihat yang lumpuh melompat. Hampirlah hampimpa Yesus jagoan. dialah Tuhan. Dialah Tuhanku. Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan. Dialah Tuhanku. Dia jagoan. Sekali lagi yang lebih keras. Dialah Tuhanku. Dia jagoan hidupku. Wow, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, berarti Tuhan Yesus jagoan kita Semua pasti. Karena kan dia raja, segala raja ya kan. betul, dia bangkit dari maut. Terus ngalahin iblis coba. Wah, hebat. Kalau kakak sendiri ngalahin iblis bisa nggak? Gak bisa, pasti kita juga butuh pertolongan Tuhan Yesus. Jangan lupa ya adik-adik. Apalagi di bulan Mei ini kita akan belajar tentang komitmen. Wow, berarti kita juga harus punya komitmen sama Tuhan ya Kak. Benar banget, apalagi kayak kita ibadah hari ini harus komitmen. Setiap minggu kita nonton dari awal sampai firman, pokoknya sampai habis deh, jangan di skip. Kalau misalnya mereka udah rutin, mereka berarti punya Komitmen. Oke Wow. deh. Tapi aku yakin dan percaya sih Kak, kalau anak-anak FLC Kids semuanya pasti punya komitmen. Pasti dong, kakak juga percaya karena semuanya disertai sama Tuhan Yesus. Wow. Oke, FLC Kids, hari ini kita mau nyanyi lagi lagu Walaku Tak Dapat Melihat. Kalau adik-adik tahu lagunya, kita nyanyi bareng-bareng lebih kencang. Kita nyanyi dengan kesungguhan hati kita. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku walau ku tak dapat berharap. Walau ku tak dapat berharap Atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita ulang sekali lagi. Kamu dengar suara adik-adik. Ku sadar tak semua dapat
tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Yuk adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau jadikan kami anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Engkau berkati juga Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kakak-kakak yang akan membawakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Yuk kita mau dengerin firman Tuhan. Udah pada siap kan? Siap dong pastinya Kak. Udah, yuk kita lihat berikut ini. Hai adik-adik FLC Kids dan juga parents, selamat hari Minggu dan selamat datang di bulan Mei 2021. Senang sekali Ko Hadi bisa ketemu dengan adik-adik dan parents semuanya karena bulan lalu kita belajar tentang satu tema yang namanya damai sejahtera. Masih ingat apa itu damai sejahtera? Betul sekali, damai sejahtera adalah menunjukkan bahwa kamu peduli pada orang lain daripada menang. Dan Ko Hadi merasakan bahwa hari ini waktu Ko Hadi ketemu dengan anak-anak semuanya dan adik-adik semuanya, kalian merasakan damai yang sangat luar biasa pastinya waktu kita bertemu di hari Minggu ini. Amin. Nah, hari ini di bulan Mei ini kita akan belajar tentang satu tema yaitu 5K Run the Race. Nah, jadi kalau adik-adik lihat nih ya, parents lihat Ko Hadi lagi pakai baju ini karena kita mau hari ini sama-sama olahraga. Nah, tapi hari ini kita mau bicara tentang satu tema sepanjang bulan Mei ini, bicara tentang komitmen. Apa itu komitmen? Adik-adik dan parents boleh sama-sama catat ya. Komitmen adalah membuat sebuah rencana dan melakukannya dengan berlatih. Dan hari ini kita mau fokus bahwa kita mau tetap berlatih untuk sesuatu yang penting dalam setiap kehidupan kita. Dan Ko Hadi akan bacakan satu ayat di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dari terjemahan sederhana Indonesia. Mungkin adik-adik bertanya, kok beda nih Ko Hadi sama Alkitabnya aku punya? Iya, Ko Hadi ngambil dari bahasa Indonesia, terjemahan yang lain, dan adik-adik perhatikan ini baik-baik ya. Ingatlah bahwa dalam sebuah pertandingan lari, semua peserta ikut berlari. Tetapi hanya satu yang menang dan mendapat hadiah. Karena itu, mari kita berlari dalam perlombaan rohani ini sedemikian rupa, supaya kita pantas menjadi pemenang. That's it. Nah, dari ayat yang kita baca hari ini, adik-adik udah tahu nih ya, waktu kita hari ini mau bicara tentang sebuah pertandingan, kita bukan bicara tentang pertandingan basket, bukan voli, bukan tenis, atau bulu tangkis. Tapi yang hari ini kita mau bahas adalah pertandingan lari. Boleh ikutin Ko Hadi nggak? Ayo gerakan semua gini. Lari semuanya. Oke, sudah semuanya? That's good. Jadi kita siap untuk berlari hari ini? Pasti kita siap ya. Nah, oleh karena itu kita akan berlari bicara tentang sejauh 5 km. Nah, Ko Hadi juga mau kasih challenge dulu nih buat adik-adik semuanya nih. Kalau bisa, minggu depan karena kita sepanjang bulan ini bicara tentang
lari, adik-adik boleh pakai kostum olahraganya yang paling keren, dan kalian bisa foto dan tag ke Instagramnya Forward Living Church buat adik-adik mendukung bahwa kita siap untuk berolahraga sepanjang bulan Mei ini. Yeay! Nah, oleh karena itu, waktu kita ngomong tentang pertandingan ya, tentu aja nggak mungkin bahwa kalau kita bertanding itu tanpa persiapan. Bener gak? Nah, oleh karena itu, kita harus membuat yang namanya rencana latihan dan juga harus melakukannya. Nah, oleh karena itu kita perlu yang namanya komitmen. Boleh katakan sama-sama dengan Ko Hadi? Komitmen. Sekali lagi, arti komitmen apa? Yaitu membuat sebuah rencana dan melakukannya dengan berlatih. Nah, untuk kita berlatih, tentu aja bahwa kita harus mempersiapkan yang pertama-tama kalau kita ingin bertanding apa? Mempersiapkan fisik kita terlebih dahulu. Oleh karena itu, adik-adik, seberapa yang udah stretching pagi hari ini sebelum kalian ibadah FLC Kids? Kalau belum, sama-sama kita stretching sebentar yuk. Kita coba lari lagi kecil-kecil, kecil-kecil. Terus tangannya gini lagi. Terus palanya tengok kiri 2 kali, kanan 2 kali juga. Nah, waktu kita udah stretching sedikit gini, udah mulai fokus sama Ko Hadi. Kalau sudah, oke, kita lanjut lagi nih ya. Nah, beberapa stretching awal baik untuk kita mempersiapkan diri dan fisik kita untuk bisa jadi lebih baik. Tapi tentu aja stretching nggak cukup. Adik-adik perlu apa? Kadang-kadang waktu kita mau ikut perlombaan lari 5 km gitu ya, walaupun jarak kecil, tapi kita juga harus melatih namanya hal-hal lain. Seperti mungkin ada yang Ko Hadi lihat nih ya, kalau biasa atlet-atlet kalau mereka mau lomba lari, mereka ada yang push up, ada yang plank, terus ada yang namanya stretching lain-lainnya, dan mereka itu melakukan itu semua karena apa? Agar memiliki tubuh yang bugar dan waktu bertanding tidak cedera. Nah, bahkan waktu kalau kita mau bertanding lari juga, tentu aja adalah larinya itu harus dilatih. Kita nggak bisa langsung lari cepet semuanya. Kalau lari terlalu cepet apa akhirnya? Kita capek. Nah, oleh karena itu latihannya apa? Lari pelan-pelan, lari sedang, baru kemudian kita sprint larinya semakin lebih cepat lagi. Biar apa? Biar kita bisa terlatih. Nah, waktu adik-adik lihat seperti ini, aduh Ko Hadi kok kayaknya ribet banget ya kalau mau ikut pertandingan lari. Aduh, banyak banget nih harus dipersiapkan. Memang ada sedikit banyak persiapan, tetapi Ko Hadi mau bahwa adik-adik perhatikan baik-baik. Sekali lagi di dalam 1 Korintus 9 ayat 24b yang ditulis oleh Rasul Paulus. Berkata seperti ini, karena itu mari kita berlari dalam perlombaan rohani ini sedemikian rupa supaya kita pantas menjadi pemenang. Bold kata perlombaan rohani. Karena yang dimaksudkan Paulus hari ini waktu kita bertanding, bukan bertanding lari secara fisik. Tapi yang Paulus maksudkan adalah kita bertanding yaitu secara rohani. Nah, oleh karena itu pertandingan yang kita akan lakukan ini tentu aja bahwa sebuah pertandingan yang sangat penting. Dan kalau ini penting, kita harus yang namanya fokus terhadap sesuatu yang perlu kita latih dalam setiap kehidupan kita. Kita akan baca ayat lanjutannya di 1 Korintus 9 ayat 25 berkata seperti ini. Ingatlah juga bahwa semua peserta dalam pertandingan sudah mengikuti latihan keras dan harus menguasai diri. Mereka melakukan semua itu dengan harapan untuk menerima sebuah mahkota penghargaan. Dan mahkota itu hanyalah benda dunia yang tidak akan tahan lama, tetapi mahkota kita akan tahan selamanya. Nah, kalau adik-adik lihat nih di belakang Ko Hadi ini ada medali nih. Ada yang pernah dapat medali yang ini? Nah, pasti udah pernah dapat semua teman-teman waktu itu adik-adik semuanya waktu graduation. Nah, waktu graduation pas dapat medali seperti ini, tentu aja adik-adik sangat senang banget kan? Hore, aku dapat medali. Nah, kalau kita memenangkan sebuah pertandingan, pasti kita juga senang nih ya, dapat medali. Tetapi yang Tuhan mau ingat bahwa kita pertandingan rohani. Jadi medali yang kita dapat itu nggak sementara, tapi sesuatu yang akan bertahan dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena hidup ini adalah sebuah pertandingan. Oleh karena itu, jika kita ingin mengikuti pertandingan dengan baik, kita perlu yang namanya menetapkan fokus pada hal yang paling penting buat setiap kehidupan adik-adik, parents, dan juga kakak juga. Contohnya apa? Pertandingan yang mungkin adik-adik mungkin bertanya, aduh Ko Hadi pertandingannya apa yang kita harus hadapi dalam setiap kehidupan aku hari ini? Aku masih kecil. Oh, ada banyak hal. Yang pertama contohnya,
pertandingan kalian adalah memilih untuk belajar atau bermain. Kalau kalian tahu besok ada ujian, ini merupakan sebuah pertandingan. Kalian milih untuk belajar atau bermain. Hal lainnya, mau bantu mama atau tidur-tiduran aja di rumah. Atau hal lainnya, memilih untuk beristirahat atau kalian memilih untuk bermain. Kalau kalian ingin memenangkan sebuah pertandingan, kalian harus fokus kepada hal yang penting. Jadi, kakak-kakak FLC Kids, parents, dan juga adik-adik perlu melakukan apa yang menurut Tuhan Yesus paling penting. Adik-adik bertanya lagi, jadi apa kok hadiah yang paling penting yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita? Kok Hadi senang kalau adik-adik bertanya. Lalu karena itu kita akan lihat bahwa apa sih yang Tuhan Yesus mau dalam setiap kehidupan kita di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Berkata seperti ini, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan inilah yang paling penting buat kita hari ini adalah yaitu tujuan pertandingan kita nih adik-adik ya, bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Ikuti gerakan Kohadi, mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Ingat bahwa kalau kita ingin bertanding, kata kunci adalah kita perlu berlatih. Katakan sama-sama Kohadi, berlatih. Ya, kita harus berlatih. Apa yang kita perlu latih dalam setiap pertandingan kita hari ini? Tentu aja ada beberapa hal yang kita perlu latih, dan waktu kita ingin berlatih, ingat bahwa adik-adik belajar untuk buat yang namanya rencana pelatihan. Dan waktu kita udah membuat rencana pelatihan, kita lakukan. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya komitmen. Sekali lagi, apa itu komitmen? Yaitu membuat sebuah rencana dan melakukannya dengan berlatih. Ada 4 hal praktis yang Kohadi mau berikan buat adik-adik semua, bahkan parents, bahkan juga kakak-kakak yang sedang menonton ibadah online service hari ini. Kita mau sama-sama lakukan ini dalam setiap kehidupan kita, dan kita mau berlatih bahwa kita ingin memenangkan pertandingan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Yang pertama adalah hear from God, atau mendengar suara Tuhan. Kalau kita mau memenangkan pertandingan hari ini, kita harus belajar dan berlatih untuk mendengarkan suara Tuhan. Melalui apa? Baca firman, mendengarkan FLC Kids setiap hari Minggu, ataupun mendengarkan dari mama papa kalian berbicara. Itu juga bisa berbicara bahwa bicara tentang kita mendengarkan suara Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pray to God. Berdoa kepada Tuhan. Latih diri kita untuk sama-sama tiap hari berdoa. Jangan cuma hanya doa makan aja ya, adik-adik ya. Atau bahkan adik-adik ada yang lupa kalau mau doa makan ya. Ingatnya pas udah selesai. Pas udah kenyang baru berdoa terima kasih. Nah jangan. Hari ini kita rubah bahwa kita harus berlatih, harus berdoa sama Tuhan dan mengucap syukur dalam segala sesuatu. Yang kedua, pray to God. Yang ketiga adalah talk about God. Kita akan berlatih bahwa waktu adik-adik telah menerima kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan adik-adik, jangan cuma itu disimpan buat kehidupan adik-adik aja. Tetapi Kohadi mau kasih tantangan ya, bagaimana adik-adik juga bisa bercerita tentang Tuhan kepada teman-teman yang lain, dan Kohadi mau challenge bahwa adik-adik boleh dan harus bawa satu teman, at least satu orang setiap minggunya. Dan Kohadi mau lihat ya, seberapa banyak adik-adik yang menerima challenge Kohadi untuk kalian mau berlatih untuk yang namanya talk about God. Dan yang keempat, tentu aja waktu kalau kita ingin memenangkan sebuah pertandingan, adik-adik mau menang, parents mau menang, kita semua harus yang namanya live for God. Yaitu kita harus hidup untuk Tuhan dalam segala sesuatu apapun yang kita lakukan, karena waktu kita hidup buat Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sesuatu buat setiap kehidupan kita. Nah, tentu aja untuk membangun hal-hal seperti yang Kohadi sampaikan nggak mudah. Adik-adik mungkin bertanya, "Duh Kohadi, ini kan pasti susah banget." Tapi Kohadi mau sampaikan satu ayat di dalam Amsal 16 ayat 3, firman Tuhan berkata seperti ini, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu." Boleh katakan amin? Amin. Nah oleh karena itu, bottom line untuk hari ini, adik-adik boleh catat bahwa hari ini kita belajar tentang tetaplah
melakukan apa yang paling penting dalam setiap kehidupan kita untuk membangun hubungan kita semakin kuat dengan Tuhan. Ada 4 hal, yaitu hear from God, pray to God, talk about God, and live for God. Kira 4 hal ini adik-adik bisa lakukan karena selama beberapa minggu ke depan ini kita akan membahas ini satu persatu, dan kalau Hadi yakin bahwa kita akan berlatih sama-sama untuk menjadikan hidup kita semakin lebih kuat lagi sama Tuhan. Saat ini, tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang selalu mendengarkan perkataan firman Tuhan. Kami mau mulai kehidupan kami untuk berlatih, untuk kami mau berdoa sama Tuhan. Bahkan kami juga mau Tuhan, agar setiap kehidupan kami berbicara tentang Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bahkan kami juga mau hidup kami buat Tuhan dan kami persembahkan seluruh kehidupan kami, orang tua kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan sayang kami dan Tuhan mau hidup kami menjadi berkat yang luar biasa dimanapun Tuhan tempatkan kami semuanya. Tuhan berkati untuk setiap studi kami semuanya hari ini, walaupun masih belajar di rumah aja, biarlah hikmat yang datang daripada Tuhan menyertai adik-adik semuanya, dan hidup kami akan terus Tuhan pakai menjadi terang dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati, sekali lagi dengan suara yang keras, dan kita mau berlatih sama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan, kita katakan amin. Have a blessed Sunday and see you next time. God bless you. Wah, adik-adik, gimana ibadahnya tadi? Apakah kalian mengikutinya dari awal sampai akhir? Pastinya iya dong. Oh ya adik-adik, tadi kok lihat sih kalian sudah mengikuti ibadahnya dengan baik dan juga memperhatikan ya ibadahnya. Semoga minggu depan kalian juga bisa seperti itu ya. Oh ya adik-adik, aku mau ingetin sekali lagi, jangan lupa join Zoom jam 7 malam ini ya, untuk small group. Happy Sunday and God bless you. Hampirlah hampir Yesus, Yesus pujaanku. Hampirlah hampir Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan. Hampirlah hampir Yesus jagoan. Yuk semangat lagi. Hampirlah hampir Yesus pujaanku. Hampirlah hampir Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan. Dadah. Dadah.